Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina amma ba'd. Ayuha talabah al-ahibba, fi hadha al-liqa insyaallah ta'ala nuwasil darsana ma zala fi syirkil asghar fi aqsamiha wa bayyana fi liqa' madi ma yata'allaq bir riya wa kadzalika suwarur riya wa kadzalika umur tu'inu ala bu'di anir riya as-sittah. Wal an insyaallah ta'ala nubayyin al-qism ats-tsani fi aqsam ar-riya ala wahi iradatul insan bi ibadati ad-dunya. Keinginan seseorang dengan ibadah ia mendapatkan dunia. Maksudnya apa? Ayya'mal al-insan al-ibadah al-mahd atau mahdha yahsul ala maslahati dunyawiyah mubasyarah. Maksud di sini adalah maksud dalam orang yang mencari dunia dengan ibadah. Kemarin ada sebagian teman bertanya tentang ini. Aslinya pembahasannya baru kali ini. Jadi maksudnya adalah ada seseorang di sana beribadah dengan ibadah yang mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang ghairu ma'qulah, yang tidak masuk akal seperti salat dan yang lainnya. Kenapa ibadah salat ghairu ma'qulah? Kenapa sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 dan semisal, makanya termasuk ibadah mahdhah. Tapi orang tersebut beribadah dengan ibadah mahdhah tujuannya adalah liyahsul ala maslahati dunyawiyah mubasyarah. Karena dia mengharapkan dengan ibadah tersebut dia mendapatkan maslahat dunyawiyah secara langsung. Ini yang dipermasalahkan dan ini yang masuk ke dalam bab syirkil asghar. Kemudian bismillah. Min haitsul asli ilal aqsam, ditinjau dari asal atau ya asalnya iradatul insan bi ibadati dunya itu menjadi ada dua hal. Yang pertama adalah alla yurid bil ibadah ila dunya wahdaha, yakni seseorang beribadah hanya menginginkan dunia saja. Jadi ada yang beribadah dia hanya menginginkan dunia saja. Kemudian yang kedua adalah seorang yang beribadah dengan niatan Allah, niat lillahi ta'ala, akan tapi di sana disertai dengan niatan duniawi. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah seseorang yang beribadah dengan niatan untuk mendapatkan dunia saja. Seperti di sini disebutkan kaman yahujju liya'khudhu mal, orang yang berhaji untuk mendapatkan harta. Maksudnya apa? Di sana tuh banyak orang, jadi sehingga dia di sana bisa tijarah, meraup keuntungan yang banyak. Nah, ini. Kemudian ada kaman yaghzu min ajlil ghanimah wahdaha, dan dicontohkan lagi sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi tujuannya adalah mendapatkan ghanimah. Ataupun orang yang menuntut ilmu syar'i min ajli syahadah wal wadhifah, karena dia ingin mendapatkan ijazah ataupun nanti kedudukan posisi di perusahaan. Wala yurid, tapi ingat di sini wala yuridu bidzalika kullu wajhallahi battah. Tapi dia tidak ada dalam hatinya, dalam pikirannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Battah, al-qad, al-battah yani qaddun. Maka di sini apa? Disebut falam yakhtur bi bali ihtisab al-ajri indallah. Enggak mikirin dapat pahala, enggak mikirin dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya berpikir berkenaan tentang dunia yang bisa ia dapatkan menggunakan atau dengan cara beribadah. Kemudian apa kesimpulannya di pembagian yang pertama ini? Fahadzal qismul muharram. Maka hal yang seperti ini, orang-orang yang seperti dan yang semisalnya ini termasuk adalah hal-hal yang muharram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kabirah min kabairid dzunub, dosa besar dari dosa-dosa yang besar, karena dan dia termasuk syirkul asghar, dan kita tahu bahwa syirkul asghar yubtilul amal alladhi yusahibuh, bisa menghapuskan pahala-pahala pelakunya. Karena apa? Karena asli dia tidak mengharapkan ridha Allah, sehingga dia mendapatkan apa yang ia dapatkan. Innamal a'malu bin niat. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menyebutkan di dalam surat Hud ayat 15 dan 16, Allah katakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha,
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Pasti kami berikan penuh atas pekerjaan mereka, maksudnya mendapatkan balasan dengan apa yang mereka harapkan, yaitu mendapatkan dunia dan keindahannya, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena emang niat mereka seperti itu. Kemudian ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi ingat di sini Allah katakan di ayat 16, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali apa? Nar, neraka, waliyadu billah. Wa habidhu ma sana'u fiha, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan apa yang telah mereka kerjakan, maksudnya tidak berpahala, tidak bermanfaat bagi mereka. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. La yanfa, padahal di sana yaum la yanfa'u malun wala banun. Dan ini adalah orang-orang yang rugi, waliyadzubillah. Kemudian yang pembagian yang kedua adalah yuridu bil ibadah wajah Allah ma'wad dunya ma'an. Ada di sana orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dibarengi dengan niatan untuk mendapatkan dunia. Bagaimana orang yang seperti itu? Dicontohkan di sini, kaman yahujju liwajhillah walitijarah. Dia memang ingin berhaji sekalian berdagang di sana. Jadi dapat ridha Allah sekalian dapat keuntungan duniawi. Kalau yang tadi yang pertama ini emang dia berangkat haji khusus untuk tijarah, tidak mengharapkan ridha Allah. Kemudian kama yuqatil ibtigha wajhillah walid dunya, sebagian orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan pahala dan syukur-syukur bisa mendapatkan duniawi, yaitu ghanimah. Bagaimana orang yang seperti itu dan contoh-contoh lainnya, niat yang didobel, fahadzal aqrabu annahu mubah. Maka ini yang paling dekat, wallahu taala alam, bahwasanya hal yang seperti ini tidak mengapa. Karena apa? Li'annal wa'id innama warada fi haqqi man talab bil ibadah dunya wahdaha. Karena apa? Karena wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa taala ini hanya keterkaitannya dengan orang-orang yang menggunakan ibadah untuk mendapatkan dunia saja. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala rattaba ala katsirin minal ibadat manafi' dunyawiyah ajilah, dan banyak Allah Subhanahu wa taala menterkaitkan atau mengkaitkan banyak ibadah-ibadah itu dengan manfaat-manfaat duniawiyah secara langsung. Salat sehat di sana, puasa juga sehat. Orang yang berpuasa dengan niatan membersihkan lambung, bagaimana? Insyaallah la ba'sa bi annahu mubah. Karena ini Allah rattaba katsir minal ibadat manafi' dunyawiyah ajil. Kemudian wudu dengan niatan tabarrud, mendinginkan badan, bagaimana? Kalau dia barengi dengan ibadah, insyaallah la ba'sa bi khair insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk takwa, menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan di sini, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka makhraj, jalan keluar, wa yarzuqu, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada mereka min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak mereka sangka-sangka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengkaitkan ibadah dengan manfaat-manfaat dunyawiyah ajilah. Fa hadha huwa tsani, al-qismu tsani. Thumma ba'da al-qismu tsalis an-nusri suwiyya al-i'timadu 'ala al-asbab. Yani seorang bersandar kepada asbab, sebab adalah sebab apa? Secara lughah sebab itu adalah habl, tali, wa yutlaqu 'ala kulli syai'in yatawassalu bihi ila ghairi. Dan itu bisa diitlaqkan, diumumkan setiap sesuatu yang bisa menyambungkan kepada hal yang lainnya. Itu sebab. Dan di dalam istilah bahwasanya sebab adalah al-umurul lati yaf'aluha al-insan, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan yahsulu lahu ma yuridu minal matlub, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, itu sebab. Au yandafi'u anhu ma yakhshahu min marhub fid dunya aw fil akhirah, ataupun dia bisa menolak, menghilangi atau menghindar dari apa yang ia takuti minal marhub fid dunya, yang ditakuti di dunia ataupun di akhirat, itu sebab. Dan sebab di sini
ada dua, al-umur dunyawiyah, sebab-sebab yang keterkaitannya dengan duniawi, dan sebab-sebab keterkaitan dengan ukhrawi. Adapun duniawi adalah orang yang ketika ingin mendapatkan wadifah, harta, dan semisalnya itu, tentu dia akan mencari jalan baik wasyira, dengan usaha, berdaganglah, bekerjalah, ataupun mencari kedudukan di dalam perusahaan untuk mendapatkan apa? Harta. Nah, ini sebab. Kemudian ayyadhaba ila tabib liyu'alija min mardi. Dia pergi ke tabib, periksa untuk berobat dari maridnya, sakitnya, itu sebab. Tapi sebab di sini apa? Duniawi. Kemudian apa sebab-sebab ukhrawi? Disebutkan ini fi'lul ibadat. Ia melakukan ibadah-ibadah dengan tujuan roja sawab Allah, dengan harapan mendapatkan pahala Allah, mendapatkan keselamatan dari azabnya. Nah, ini sebab agar terselamatkan dari azab Allah, sebab untuk mendapatkan pahala apa? Ibadah. Nah, ini sebab-sebab di dalam al-ukhrawi wal umur al-akhirah. Kemudian dicontohkan lagi ayat lebih min ghairi ayyad'u Allah. Dia ingin menginginkan sesuatu, yatlubu min ghairi ayyad'u, ataupun ia meminta kepada selain dia, maksudnya minta tolong orang lain untuk mendoakan dia untuk bisa fauz, menang, bil jannati wan najah minan nar, selamat dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan semisalnya. Yang penting keterkaitan dengan ibadah, pahala ataupun hasil-hasil ukhrawi. Nah, itu sebab ukhrawi ya. Tapi ini hanya pembagiannya. Intinya adalah di sini walladzi yanbaghi lil muslim, dan yang perlu kita perhatikan sebagai seorang muslim tentang al-i'timadu 'alal asbab, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam sirkul asghar, ada di sini fi hadzal bab huwa ay yasta'mil al asbab masyru'ah. Jadi kita harus menggunakan sebab-sebab yang masyru', yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, allati sabata naf'uha bisyar'i, yang mana emang itu sudah ditetapkan manfaatnya, maksudnya ada korelasinya, hubungannya, ada hal yang bisa kita dapatkan dengan itu secara syar'i ataupun dengan tajribah, dengan cobaan, dengan penelitian as-sahihah, tentu yang dengan sahih. Ingat di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kita di situ harus ma'atawakkulihi 'ala Allah azza wajalla. Tentu kita harus menanamkan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari sebab-sebab yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah i'timad anna hadzal amr, dan kita harus i'tiqad, kita harus memiliki keyakinan bahwasanya perkara ini atau sebab ini adalah mujarradus sabab. Hal yang kita lakukan itu mujarrad sabab, hasil semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la athara lahu illa bi masyiatillah. Sungguhnya semua hal yang kita lakukan itu tidak ada pengaruhnya, enggak ada efeknya kepada kita kecuali dengan apa? Masyiatillah. Jadi semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Insya'a nafa bihadzal sabab wa insya'a abtala atharu. Kalau emang dikehendaki ya kita dapat manfaat, kalau enggak ya enggak gitu. Yang penting kita usaha. Amma ana i'tamadul insan, apabila ada seorang beriktimad ala sabab faqad waqa'a fi syirki. Kalau dia hanya beriktimadnya kepada asbab tanpa ada tawakal, tanpa ada keyakinan bahwasanya itu adalah sebab sehingga saya sembuh, dan sebenarnya kalau itu penyakit, ini disebutnya, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Lakinna in i'tamada alaihi i'timadan kulliyan, kalau dia i'timadnya dengan kulliyan ma'i'tiqad annahu yanfa'uhu min dunillah. Ingat di sini, lihat min dunillah, bahwasanya hanya itu yang, yaitu gara-gara saya berobat ya jadi saya sembuh, tanpa ada keyakinan bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Di sini faqad waqa'a fi syirkil akbar, maka hal orang tersebut waqa'a fi syirkil akbar, karena dia mensekutukan Allah bahwasanya obat ataupun tabib itu bisa menyembuhkan orang sakit. Wa in i'tamada 'ala sababi ma'it, kalau dia beriktimad kepada sebab tapi dia memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nafi'ud dar, faqad waqa'a fi syirkil asghar, karena dia masih ada kecondongan ke sebab. Jadi kita harus hanya percaya bahwa sebab ini hal yang kita lakukan adalah sebab, tidak ada iktimad ke sebab tersebut, harus ini dan itu. Fal mu'min ma'mur bi fi'li sabab. Nah, ini yang terakhir, bahwasanya seorang mukmin itu memang diperintahkan untuk mencari sebab, berusaha, dan bersamaan dengan tawakal al musabbibul asbab jalla wa ala. Fa hadza ma astati an ulqilakum fi hadzal liqa. Aqulu jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.